teman-teman, inilah presentasi kami mengenai istilah-istilah dalam kenegaraan. Saya Alifado Noval akan menjelaskan wilayah dalam negara. Yang pertama yaitu provinsi. Provinsi yaitu wilayah administratif tingkat pertama yang memiliki pemerintahan sendiri. Contohnya Provinsi Riau. Yang kedua, kabupaten, yaitu wilayah administratif tingkat kedua yang terdiri dari pedesaan dan kota kecil. Contohnya Kabupaten Kampar. Yang ketiga, yaitu kota, yaitu wilayah administratif setingkat kabupaten yang bersifat perkotaan. Contohnya Kota Pekanbaru. Yang kelima, yaitu kecamatan, yaitu wilayah administratif yang berada di bawah yang berada di bawah kota dan kabupaten. Yang keenam, yaitu kelurahan, yaitu wilayah administratif terkecil di perkotaan. Contohnya Kelurahan Sialang Munggo. Yang ketujuh yaitu desa, yaitu daerah administratif terkecil di pedesaan. Contohnya Desa Ciptagelar. Yang ketujuh yaitu dusun. Contohnya yaitu subwilayah yang berada di pedesaan yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Contohnya dusun kerajaan. Yang kedelapan yaitu rukun tetangga, yaitu wilayah terkecil dari struktur pemerintahan desa dan kelurahan yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Contohnya RT 01, RW 03, Kelurahan Sialang Munggo. Yang ke-9 yaitu rukun warga, yaitu struktur di atas rukun tetangga yang memegang beberapa RT di sekitar lingkungan. Yang ke-10 yaitu wilayah metropolitan, yaitu wilayah yang terdiri dari beberapa kota besar yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekonomi. Contohnya Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Saya Fitratul Zakiatul Khairi menjelaskan istilah-istilah dalam Undang-Undang Kenegaraan. 1. Peraturan pemerintah pengganti, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dan Presiden memiliki kewenangan untuk menggantikan fungsi undang-undang sementara waktu. Contohnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan negara dan stabilitas keuangan dalam masa penanganan pandemi COVID-19. 2. Peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang ditetapkan Presiden untuk aturan pelaksana dari undang-undang. Contohnya peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang sedimentasi hasil laut. 3. Peraturan Presiden, yaitu peraturan yang ditetapkan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan eksekutif. Contohnya Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum. 4. Peraturan daerah, yaitu peraturan yang diselenggarakan di wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak. 5. Konstitusi, yaitu hukum tertinggi yang menjadi landasan seluruh hukum di negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. 6. Amandemen, yaitu perubahan terhadap isi undang-undang. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak 1999 hingga 2002 dengan tujuan untuk
memperbaiki peraturan sistem negara. 7. Dekret presiden, yaitu ketetapan presiden yang ditetapkan dalam waktu tertentu dan bersifat segera. Contohnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituan T dan diperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 7. Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan tercela dan diancam pidana. Contohnya Kitab Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perbuatan tercela seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan. 8. Hukum pendata, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu antar individu. Contohnya hukum yang mengatur kasus warisan, kasus utang piutang, dan kasus perceraian. 10. Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur sistem kenegaraan dan lembaga negara. Contohnya hukum mengatur pemilihan umum. Hukum mengatur pemilihan umum secara adil dan transparan sebagai wujud kedaulatan rakyat. Baik, saya Cecia Afrilika Lubaraja menjelaskan demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Contoh, pemilu bukti kedaulatan rakyat. Yang kedua ada partisipasi politik. Ketertiban rakyat dalam politik. Contohnya, warga ikut pemilu sebagai pelindung politik. Yang ketiga ada pemilu. Cara rakyat pilih pemimpin atau wakil. Contohnya, setiap 5 tahun sekali warga memilih pemimpin dan wakil. Yang keempat ada check and balance, yaitu cek dan saldo, yaitu lembaga saling awasi agar seimbang. Contohnya, DPR menguasai kebijakan pemerintah. Yang kelima ada kebebasan berpendapat, yaitu hak rakyat menyampaikan pendapat. Contohnya, demo damai wujud kebebasan berpendapat. Yang keenam ada pluralisme, yaitu menghargai keberagaman kebudayaan masyarakat. Contohnya, Indonesia mengajak pluralisme suku dan agama. Yang ketujuh ada supralisme hukum, yaitu semua orang tunduk kepada hukum. Contohnya, presiden harus patuh hukum dan rakyat. Yang kedelapan ada posisi, yaitu pihak yang menunjukkan kepemimpinan. Contohnya partai. Oposisi yang mengawasi salah satu pemerintah. Yang kesembilan ada HAM, hak dasar setiap manusia. Contohnya kebebasan beragama bagian dari HAM. Yang kesepuluh ada musyawarah, diskusi cari keputusan bersama. Contohnya itu siswa rapat OSIS dengan secara musyawarah.
Saya Amel Julianda menjelaskan pemerintahan. Yang pertama legislatif, lembaga yang membuat undang-undang, contohnya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada eksekutif, lembaga yang menjalankan undang-undang dan kebijakan, contohnya Presiden dan para menteri. Yang ketiga ada yudikatif, lembaga yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hukum, contohnya Mahkamah Agung. Yang keempat ada desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, contohnya Pemda mengatur anggaran pembangunan sekolah di wilayahnya. Yang kelima ada sentralisasi, semua wewenang diatur oleh pemerintah pusat, contohnya kebijakan pertahanan negara dipimpin oleh pemerintah pusat. Yang keenam ada otonomi daerah, hak daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, contohnya Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan transportasi daerah. Yang ketujuh ada birokrasi, sistem tata kelola pemerintah dengan aturan, prosedur, dan hierarki jelas, contohnya urusan pembuatan KTP di kantor kecamatan. Yang kedelapan ada amandemen, perubahan atau tambahan undang-undang dasar. Contohnya amandemen Undang-Undang Dasar 1900 telah dilakukan 4 kali. Yang kesembilan ada monarki, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, contohnya Kerajaan Inggris dipimpin oleh Ratu Elizabeth II sebelum wafat. Yang ke-10 ada republik, bentuk pemerintahannya dipilih oleh rakyat, contohnya Indonesia sebagai negara republik dengan presiden sebagai kepala negara. Saya Syahjan Rashid menjelaskan tentang istilah-istilah dalam batas negara. Istilah pertama yaitu ada sampedan. Sampedan merupakan garis atau batas dari suatu wilayah. Contohnya yaitu sampedan sungai merupakan batas alami dari dua negara. Lanjut ke istilah kedua yaitu wilayah yurisdiksi, merupakan area dalam suatu negara yang mana negara memiliki hak hukum dan kewenangan. Contohnya yaitu kapal asing yang memasuki wilayah yurisdiksi di Indonesia akan ditindaklanjuti oleh yang berwenang. Lanjut ke istilah ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan laut yang berjarak 200 mil dari tepi pantai yang mana negara memiliki hak pengelolaannya. Jadi contoh dari zona ekonomi eksklusif tersebut yaitu masuknya atau tertangkapnya nelayan asing yang masuk ke zona ekonomi eksklusif tersebut dan kemudian mereka pun akan ditindaklanjut oleh sang pengelolanya. Lanjut ke istilah keempat yaitu ada yang namanya perjanjian bilateral, merupakan perjanjian antar dua negara yang mana membahas tentang batas wilayah. Contohnya seperti negara Indonesia melakukan perjanjian bilateral
dengan negara Timor Leste. Lanjut ke istilah yang kelima, ekstradisi. Ekstradisi merupakan pengembalian seorang tersangka kejahatan kepada negara asalnya. Contohnya seperti negara Eropa mengembalikan tersangka korupsi dari Indonesia ke pihak Indonesia. Lanjut ke istilah yang keenam, yaitu integritas teritorial. Integritas teritorial sendiri merupakan suatu wilayah dalam negara yang mana wilayah tersebut tidak diganggu oleh pihak luar. Jadi contoh dari wilayah tersebut yaitu biasanya wilayah tersebut memiliki banyak penjagaan mulai dari pemerintah dan rakyat itu sendiri. Lanjut ke istilah yang ketujuh, yaitu sengketa perbatasan. Sengketa perbatasan merupakan sebuah perselisihan antar dua negara mengenai batas wilayah. Contohnya yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia melakukan sengketa perbatasan itu untuk memperebutkan Pulau Natuna. Lanjut ke istilah ke-8, yaitu ada kontrol perbatasan. Kontrol perbatasan sendiri merupakan sistem yang mengawasi orang dan barang di dalam negeri. Contohnya seperti kontrol perbatasan tersebut diperketat oleh pemerintah untuk mengurangi penyelundupan. Lanjut ke istilah yang ke-9, yaitu ada delimitasi. Delimitasi sendiri merupakan pembuatan batas negara ataupun wilayah, pembuatan batas wilayah di atas peta dengan kesepakatan bersama. Contohnya yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia melakukan pemetaan batas wilayah. Ya, lanjut ke istilah yang ke-10, yaitu demilitarisasi. Demilitarisasi sendiri merupakan penghapusan atau larangan aktif militer di zona tertentu di perbatasan. Contohnya yaitu zona demilitarisasi diturunkan guna mengurangi banyaknya konflik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.